Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kami dari kelompok B mata kuliah biokimia akan sedikit menjelaskan tentang sifat molekul air dan molekul kecil lainnya. Air merupakan suatu senyawa kimia berbentuk cair yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Air mempunyai titik beku 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm dan titik didih 100 derajat Celcius dan kerapatan 1,0 gram per cm kubik pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, wujud air ini dapat berupa padat, cair, dan juga gas, yaitu padat berupa es, cair berupa air, dan gas berupa uap. Nah, air yang berwujud cair ini merupakan elektrolit lemah karena di dalamnya terkandung ion-ion dengan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. 2H2O menjadi H3O+ dan OH-. Nah, di samping komposisinya yang sederhana, air juga memiliki sifat-sifat kimia yang tergolong unik. Keunikan ini terjadi sebagai akibat dari adanya ikatan hidrogen yang terjadi antar molekul-molekul air. Nah, ikatan hidrogen dalam molekul air terjadi karena adanya sifat polar dalam air, sehingga tempat kedudukan atom hidrogen yang positif akan menarik tempat kedudukan oksigen yang negatif dari molekul air lainnya. Ikatan hidrogen antara dua molekul air yang berdekatan dan sifat terpolarisasi molekul air inilah yang berperan terhadap sifat-sifat kimia dan fisik air. Sifat-sifat kimia dan fisik air yang unik itu terjadi. Nah, molekul-molekul dalam air dan es mempunyai banyak ikatan hidrogen dengan sesamanya. Selanjutnya, kerapatan air dan es. Es yang merupakan wujud air dalam bentuk padat terdiri dari jaringan terbuka dari molekul-molekul H2O yang terikat oleh ikatan hidrogen. Jaringan es ini sangat terbuka sehingga jika es meleleh, maka ikatan-ikatan hidrogen itu putus dengan menghasilkan air yang kerapatannya lebih besar dari es. Bisa dilihat gambar di samping, kerapatan air lebih besar dari es. Selanjutnya ada metana. Metana merupakan hidrokarbon paling sederhana yang berbentuk gas dengan rumus kimia CH4. Metana murni tidak berbau, tetapi jika digunakan untuk keperluan komersial, biasanya ditambahkan sedikit bau belerang untuk mendeteksi kebocoran yang mungkin terjadi. Metana adalah molekul tetrahedral dengan 4 ikatan CH yang ekivalen. Struktur elektroniknya dapat dijelaskan dengan 4 ikatan orbital molekul yang dihasilkan dari orbital valensi C dan H yang saling melengkapi. Energi orbital molekul yang kecil dihasilkan dari orbital 2s pada atom karbon yang saling berpasangan dengan orbital 1s dari 4 atom hidrogen. Selanjutnya, pada suhu ruangan dan tekanan standar, metana adalah gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Bau dari metana yang sengaja dibuat demi alasan keamanan dihasilkan dari penambahan odoran seperti metanatiol atau etanatiol. Metana mempunyai titik didih minus 161 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Sebagai gas, metana hanya mudah terbakar bila konsentrasinya mencapai 5-15% di udara. Metana yang berbentuk cair tidak akan terbakar kecuali diberi tekanan tinggi sebesar 4-5 atmosfer. Selanjutnya yaitu amonia. Amonia merupakan salah satu gas yang tidak berwarna dan memiliki titik didih minus 330 derajat Celcius. Amonia memiliki densitas 0,6 kali lebih kecil dari udara pada suhu yang sama. Amonia memiliki bau yang sangat tajam dan akan terlihat pada konsentrasi 1 hingga 5%. Sifat kimia dari amonia antara lain ada stabilitas thermal. Amonia merupakan salah satu senyawa yang stabil
stabil, tetapi bisa dimungkinkan bahwa amonia terdekomposisi atau terurai menjadi hidrogen ataupun nitrogen. Hal tersebut menjadikan amonia menjadi logam panas yang dialiri arus listrik, dan reaksinya sebagai berikut. Sifat ketebakaran amonia merupakan sifat kimia amonia. Amonia merupakan senyawa yang mudah terbakar di udara. Apabila amonia bereaksi dengan oksigen, maka akan menghasilkan nitrogen dan uap air. Dengan reaksinya yaitu 4NH3 dengan 3O2 menjadi 2N2 dengan 5H2O. Molekul dari amonia cenderung menyumbangkan sepasang elektron dari atom nitrogen untuk bereaksi. Selanjutnya yaitu sifat kimia dari amonia, yaitu bereaksi dengan logam. Amonia akan teroksidasi dengan oksida logam yang pada temperatur tinggi. Seperti contohnya yaitu oksida tembaga dan oksida bromum. Dengan reaksinya bisa dilihat pada layar di samping. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada reaksi dengan halogen. Amonia bereaksi dengan halogen dan menghasilkan produk yang berbeda-beda tergantung dari jenis halogen yang direaksikan. Nah, yang pertama ada klor. Ketika amonium direaksikan dengan klorin terbatas akan menghasilkan amonium klorida, dan jika direaksikan dengan klorin berlebih akan menghasilkan nitrogen triklorida. Berikut adalah reaksinya, yaitu ada 8NH3 plus 3Cl2 terbatas akan menghasilkan 6NH4Cl plus N2. Lalu ada NH3 plus 3Cl2 berlebih akan menghasilkan NCl3 plus 3HCl. Lalu yang kedua ada bromin. Ketika reaksi amonia dengan bromin akan menghasilkan amonium bromida dan gas nitrogen. Nah, untuk reaksinya ada 8NH3 plus Br2 akan menghasilkan 6NH4Br plus N2. Kita ada reaksi dengan karbon dioksida, di mana urea dihasilkan dari reaksi antara amonium dengan karbon dioksida. Amonium dengan karbon dioksida, ketika amonium dipanaskan pada suhu 200 derajat Celcius bersama gas karbon dioksida pada tekanan tertentu yaitu 80 sampai 200 atm akan menghasilkan urea menurut reaksi, yaitu 2NH3 plus CO2 akan menjadi NH2 CONH2 plus H2O. Reaksi yang keempat ada reaksi dengan logam alkali. Ketika amonia direaksikan dengan logam alkali seperti natrium atau kalium akan menghasilkan senyawa amida dan hidrogen. Dengan natrium akan menghasilkan natrium amida, dengan kalium akan menghasilkan kalium amida. Reaksi sebagai berikut. Nah, yang pertama dengan Na. Ada 2Na plus 2NH3 akan menjadi 2Na NH2 plus H2. Lalu ketika 2K plus 2NH3 akan menjadi 2KNH3 plus H2. Nah, logam alkali ketika dimasukkan ke dalam amonia cair akan larut dan menghasilkan larutan berwarna biru, diiringi dengan pelepasan nitrogen. Nah, warna biru muncul karena adanya elektron tertentu, misalnya elektron yang berasal dari unsur natrium dan kalium. Nah, demikian pemaparan dari materi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.